Kita berada di BPJS Ketenagakerjaan, tepatnya di Kabupaten Tojo Una. Jadi hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai apa sih itu BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi untuk podcast kali ini kita bakal ketemu pimpinan di dalam. Dan alamat di sini Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo. Oke, seperti apa bincang-bincang kita bentar ke dalam? Oke. Halo sahabat Viti, apa kabar? Sehat kan? Ya, Viti pasti selalu akan menanyakan kesehatan Anda hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Apalagi hari ini konten kita topiknya tentang kesehatan. Nah, pernah dengar tidak BPJS? Iya sih, kita masih bingung ya sebenarnya apa sih itu BPJS. Nah, di sini diulas habis semuanya tentang BPJS. Kenapa harus BPJS? BPJS wajib tidak? Pasti banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya. Nah, untuk lebih lengkapnya dan supaya kita semua bisa tahu, Viti mengajak kalian untuk berbincang-bincang santai dengan Kepala BPJS Tojo Una, Sulawesi Tengah. Biar kalian tahu sebenarnya apa itu BPJS, apa program-programnya, dan apa jenis-jenisnya. Yuk ikuti terus Viti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi bersama kita di sini bersama dengan tim dari VT atau Voice Talent. Nah, kita berharap sahabat Voice Talent luar sana bisa mengikuti apa yang kita lakukan sore hari ini, kegiatan kita di podcast kali ini, dan kita surprise banget karena kita agak berbeda dari konten-konten kemarin. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Bersama saya Yudhistira dan Saya Smile. ya, kita punya tamu ya. Ini bukan kedatangan tamu, Ya. tapi kita berkunjung jadi tamu. Pasti sebenarnya kita yang tamu kayak. Iya. Nah, sobat Voice Talent, biasanya kalau kita ngundang narasumber atau bintang tamu atau gestar kayak gitu, kita kan biasanya ngundang kan, tapi kita berkunjung. Dan alhamdulillah kita diterima dengan baik di sini, sangat welcome. Oke, silakan tanpa membuang waktu kita persilakan untuk Bapak, silakan. Ya, terima kasih Mas Busda dan Mas Mail ya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Irawan Purwadijaya. Saya sebagai Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una. Saat ini saya sudah masuk di 5 tahun masa jabatan saya di Ampana. Sebelumnya itu saya ada di Gorontalo 2 tahun lalu, semenjak 2017 September saya ada di Ampana. Begitu sekilas. Sudah jalan 5 tahun Pak ya? Iya, jalan 5 tahun. Nah, sahabat Voice Talent, yang dikatakan Bapak tadi seperti yang dikatakan sama Bapak ini ya? Irawan. Irawan. Sengaja. Iya, siap. Pak Irawan, sekarang kita berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo. Tepatnya di Kabupaten Tojo Una. Lagi pinter. Oke Pak, boleh jelaskan dulu ke teman-teman luar sana, ke sahabat-sahabat, ke masyarakat luas
mungkin ada sebagian yang belum tahu apa sih BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Nah, jadi gini Mas Yusra dan Ismail. BPJS itu lahir dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang namanya SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS itu punya saudara kembar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa ya? Bisa. Kan kembar. Tapi yang masih ada namanya BPJS ya? Iya, tetap. BPJS. Nama kembar kan pasti belakangnya pasti akan berbeda. BPJS Kesehatan itu dia itu sebelumnya adalah Askes. Askes. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah jam sostek sebelumnya. Ingat orang dulu ya? Ya, betul. Nah, jadi ketika pemerintahan zaman dulu itu dilebur. Kita dulu kan BUMN sama-sama BUMN nih, PT Jam Sostek sama PT Askes. Biar tidak mengambil untung atau rugi, dilebur menjadi badan hukum publik yang namanya BPJS. Dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dan tahun 2011 Pak ya? Iya. Jadi SJSN dulu 2004, kemudian bentuk dulu nih dasar-dasar pembentukan kantornya atau lembaganya seperti apa. Keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang namanya BPJS. Nah, BPJS ketika diterbitkan itu pembagian perlindungan juga berbeda. Kalau BPJS Kesehatan itu untuk seluruh masyarakat. Mulai dari nol bayi sampai meninggal itu bayar terus. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dia hanya melindungi masyarakat pekerja. Jadi kalau hanya bekerja cuma 3 bulan ya sudah selesai iurannya. Dan itu tidak akan kita tagih gitu. Nah, nanti akan mendapatkan haknya, misalkan kalau dia ikut hari tua, kita berikan saldonya selama misalnya 3 bulan, 3 bulan kita kembalikan, tidak ada biaya administrasi. Seperti itu. Jadi kayak contohnya bank nih, kita setor 100.000 di bank, besok kita kan sudah berkurang. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, berapapun iurannya yang setor, misalnya 20.000 nih misalkan, kali 3 bulan selama dia bekerja, ternyata berapa lagi dikembalikan 60.000 itu plus hasil pengembangan. Nah, itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian apa saja programnya? Kebetulan programnya kita ada 5: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Lengkap. Kalau kata orang lama dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kita sudah sempurna banget nih. Nah, itu programnya. Nah, jenis pekerjaannya siapa saja boleh ikut? Itu ada 4. Ada 4 ya? 4 kategori pekerja, yaitu pekerja penerima upah. Kalau berdasarkan undang-undang itu adalah seperti kalau di masyarakat itu adalah pekerja formal, Bapak. Perbankan, kantor, non ASN, aparat desa. Yang penting dia tuh punya gaji tetap. Kayak saya gaji tetap. Bapak kalau tidak gaji tetap ya itu masuk di situ. Terus punya waktu, ya kan? Dan punya atasan, itu yang namanya penerima upah atau formal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah atau yang disebut dengan pekerja mandiri di sini. Nah, kebalikannya dari pekerja penerima upah. Kalau bukan penerima upah, dia tidak punya gaji tetap, tidak punya atasan, dan tidak punya waktu tetap. Contohnya bentor, kan dia punya waktu tetap, gitu ya kan? Bentor, nelayan, petani, pedagang kaki lima kan tidak punya waktu tetap. Berarti Pak waktunya dia sendiri yang tentukan. Betul. Gajinya juga dia menentukan. Ya. Kalau sama tanya dulu sebelum. Ya. Itu kerja sama profesi beda ya? Kerja sama Profesi. Biasanya kalau misalnya kayak teman saya itu penyanyi, dia berpenghasilan tapi nggak tetap. Nah itu masuk ke bukan pekerja poin 2 ya? Iya, mandiri. Masuk mandiri. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jasa konstruksi. Yang proyek-proyek nih, ya kalau kita ketemu di jalan itu ada apa namanya nilai rupiahnya berapa, nilai kontraknya berapa, itu ada. Dan itu hanya perlindungannya selama masa kontrak itu aja. Setelah selesai udah. Tapi ketika ada masa proyek itu terjadi risiko kecelakaan dan kematian, kita yang memberikan perlindungan.
Di luar itu tidak ada tanggung jawabnya, dan itu lebih ringan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu namanya TKI. TKI Nah, dulu ya. kita, ya. Jadi 4 itu perlindungannya. Nah, dan itu pun iurannya juga berbeda-beda. Nah, tergantung dari sektor para pekerjanya dan sektor skala usahanya. Seperti itu. Itu paling awal yang bisa saya sampaikan. Nanti secara rinci mungkin kita bisa berdiskusi dengan Pak Yusra atau Mas Ismail yang mungkin mau ditanyakan apa. Yang pada prinsipnya apapun kalau bisa kita punya investasi buat keluarga yang ditinggalkan. Misalkan nih pekerja bukan penerima upah kayak petani, dia kan 16.800 nih. Ya, contoh ya 16.800 itu terdiri dari kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kalau contoh bentor nih, maaf, bentor ini terjadi risiko kecelakaan, masuk rumah sakit, semuanya kita tanggung pembiayaannya. Berarti selagi dia bekerja. Iya, Proses kerja. proses kerjanya, namanya kan juga pekerja. Iya kan. Nah, bentor itu ketika dia di rumah sakit kelas 1. Kalau BPJS Kesehatan ada mulai kelas 1, kelas 2, 3, itu tidak kelas 1. Tapi kalau di Berarti flat ya? Flat. Tapi kalau di swastanya kemungkinan kelas 3. Iya, kalau di swastanya. Ya, tapi kalau di pemerintah daerah itu di kelas 1. Tapi kalau mau naik VIP boleh, tapi kan tinggal naik selisihnya. Ya. Nah, itu. Terus semuanya pembiayaan dia ketika rawat inap, misalnya ada 5 hari rawat inap, kita tanggung gajinya 5 hari itu. Misalnya didaftarkan gajinya 1 juta ke kita, 1 juta dibagi hari kerja dikalikan 5 hari dia tidak bekerja, kita berikan. Udah dapat biaya perawatan unlimited, sudah dapat santunan semacam gaji tidak mau bekerja, kan? Biar transportasi kita tanggung juga. Ini kayaknya kita dengar makin menarik ya. Iya, jadi banyak ingin ditanyakan sih sebenarnya. Betul. Teman-teman sahabat freestyle di luar sana yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ayo buruan sekarang ya. Iya, betul. Karena yang kita dapatkan itu Karena kita seakan-akan dilindungi lah. berarti ini BPJS Ketenagakerjaan ini bukan mengenai untung rugi, tapi Tidak. rasa nyaman, Betul. Iya. tenang, Betul. dan juga kelangsungan hidup kita terjaga, begitu ya. Seperti itu. Karena memang ini kan program pemerintah. Iya. Jadi mungkin sahabat-sahabat di sini mungkin mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sama dengan asuransi. Sebenarnya tidak, tapi jaminan sosial. Gitu. Kalau asuransi sosial Berarti itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Iya, betul. Jadi kita betul-betul memang membantu. Jadi Bapak Ibu atau sahabat-sahabat bisa melihat, mengukur dengan iuran misalkan kerja mandiri 16.800. Ketika besoknya dia meninggal kan dapat 42 juta. Bisa kita bayangkan berapa tahun kita investasi 42 juta. Kalau dia bayar sebulan 6 Ini buat jaga-jaga, bukan untuk kita tapi untuk anak cucu. Betul, iya. Oke, Pak Irwan, Ya, ini kan kita tadi bicara mengenai ini bisa diberlakukan untuk masyarakat, seluruh masyarakat ya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk warga asing yang kebetulan kerja di Indonesia atau lagi studi, maksudnya lagi stay di Indonesia misalnya, tapi dalam jangka waktu yang nggak tertentu, gimana? Bisa didaftarkan. Contohnya kayak di Dia Beach, itu kan ada pemiliknya itu Maria. Saya lupa dulu kita bisa di Dia Beach. Iya. Dulu ya, tahun 2017-2018. Nah, dia tenaga kerja asing itu dilaporkan kita terdaftar ke kita, bisa gitu. Cuma di kita minimal 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Itu minimal 3. Ya, karena skala usaha hotel itu lumayan bagus kalau dari sisi pendapatan. Karena jadwalnya banyak. Ya. Orang wajib juga masuk, yang Cina-Cina itu masuk semua wajib. Itu malah 4 program sampai 5 program. Nah, kembali lagi, sasma juga yang ini juga 4 program yang sama. Jadi semuanya tergantung skala usahanya. Ya, kan? Kalau skala usahanya bagus dan gajinya miliaran ya oke. Gitu. Ini
Ini Pak, saya lagi kayaknya Boleh, siap. dari beberapa poin yang sudah Bapak jelaskan dari 4 poin tadi kan ada seperti yang minta maaf ini macam pegawai, Ya. ya kan, petani, nelayan. Ya. Itu ada pemotongan berapa persen dari masing-masing kan, misalnya gaji dari pegawai sekian, pemotongan untuk masuk di BPJS ketenagakerjaan itu berapa, dan juga untuk petani ya. berapa. Mantap, Ya. informasinya sangat Nah, bagus ini. ya, mungkin supaya masyarakat di bisa tahu kan. Iya, ya benar. Jadi yang seperti kita ketahui, memang kalau untuk pekerja itu rata-rata memang banyak dari sisi 2 program. Iya. Ya, banyak di kita karena memang kemampuan masyarakat di sini bukan juga rendah, tapi memang karena memang ada kebutuhannya, jadi dia posisinya adalah hanya ikut 2 program. Contoh untuk pekerja formal atau pekerja penerima upah, ya, itu ada rate-nya terendah itu 0,24%. Ya, contoh misalnya non ASN atau honorer, ya. Nah, itu kan dia iurannya adalah 13.000. Dasarnya dari mana? 13.000. Iya, dasar dari mana? UMP, surat edaran Pak Gubernur. Terus setiap bulan itu ada tuh Oh iya. surat edaran keputusan gubernur, saya lupa, itu ada mengenai UMP. Iya. Nah, di UMP itu kita kalikan persentasinya. Contoh nih ya, untuk honorer itu 0,24%. Ya, Berarti udah ada memang. udah ada, itu diatur di PP 82 atau PP 44 tahun 2005. Ada semuanya, bukan kita. Jadi BPJS Kesehatan itu atau BPJS Kesehatan itu tidak membuat peraturan itu tidak. Itu semuanya dibuat dalam peraturan pemerintah. Oke, karena tadi dibawa Pak Irwan, dia tanya ke saya bilang nggak boleh tanya ke saya, tanya ke pimpinan. Boleh, siap sahabat, siap. Oke, kita cut dulu ya. Ya, siap. Oke, sekali pertanyaan itu sedikit tapi berkembang besar ya. Nah, itu saja. Jadi masyarakat di luar sana. Maksudnya di luar ekspektasi saya tadi pas Ya. dibawa. Berarti untuk jadi pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan selain harus cerdas tapi banyak pasti juga. Betul. Kita nggak muji, cuma dia. Terima kasih ya atas penjelasan. Oke, mungkin ada yang ditanya Iya masih banyak kayaknya. Begini Pak, pertanyaan saya seperti kejadian di luar sana Pak, misalnya ada yang kerja di 2 tempat yang berbeda. Iya. Contoh saya sih Pak, Iya. kerja di kantor, di pemerintahan dan juga di kantor desa. Iya. Itu untuk BPJS-nya itu seperti apa Pak? Itu dibayarkan langsung 2 di tempat itu atau hanya 1? Nah itu mungkin saya bingung Pak. Apa bisa Baiknya harus bayar 2. Iya, karena apa? Iya. Kamu harus melihat risiko kecelakaan kerjanya. Misalkan sebagai media, ya berarti kan kalau ada tertanggung di medianya, ya kita tanggung. dulu Bapak lihat ke sana terus, sekarang ke sini. Siap, tapi Kita pengen lihat cuma ada kok asik sendiri di sana. Iya. Mau coba dulu interaksi. Iya. Iya. Maksudnya gimana caranya membagi perhatian gitu. Iya. Oh, enak banget. Makanya tadi bikin gini, ini kayaknya asik dua-dua. Ini mungkin tak patah, mungkin lanjut. Latihan tadi udah bagus, tinggal lanjut aja. Ya. Jadi memang harus ikut 2 pembayaran iuran sebagai aparat dan sebagai pemberitaan. Karena kan tempat bekerjanya juga berbeda. Iya. Sudah. Oh, berarti kalau 2 begitu harus memilih gitu. Tidak, tetap boleh ikut dua-duanya. Bayar double. Nah, jadi kalau misalnya aparat desa ini kan sekarang 13.000 ya ibaratnya kan. Nah, nanti sebagai media, nah nanti akan dilihat mau masuk pekerja mandiri atau pekerja formal. Oh, berarti ada optionnya. Ada. Ya. Kalau dia bapak bekerja sebagai atasannya, ya ikut sebagai pekerja penerima upah. Jadi Pak secara otomatis gajinya kita itu sudah diambil dari BPJS itu sendiri. Gaji diambil. Iya, itu saya bingung. Iurannya, Iurannya. Iya. Kalau kan nggak boleh kasih Kalau gaji. diambil itu berarti sepihak dong. Iya, Rasanya. betul. Iurannya ya. Iurannya, jadi itu pun
juga sebenarnya ada manfaatnya. Iya. Iya. Nah, contoh, tokoh Tani Makmur yang ada di Kusumi, dia sebagai aparat desa dan sebagai tokoh Tani Makmur, gitu kan? Aparat desanya aparat desa Kusumi. Ketika dia meninggal, dia dapat 2 klaim. Jadi kalau kita misalkan nih 42 juta, ya berarti dapat 84 juta. Oh gitu ya. Makin banyak kerjaan, makin banyak yang bisa dihasilkan. Benar. Oke. Jadi Pak, bisa lanjut. Oke, Pak Irwan saya mau tanya juga nih. Dan itu Irawan. Oh, Irawan. Iya, ngerti. Oke, Pak Irawan. Iya. Nah, Pak Irwan saya mau tanya lagi nih, mengenai program dan juga manfaat dari ikut serta di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya kayak JKK dan jalan kerja, Iya. JKM, Iya. jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua ya. Terus yang terakhir itu mengenai Jaminan pensiun. Jaminan Itu ya. ada. Mungkin teman-teman sahabat di luar sana ingin tahu itu poinnya apa sih? Oke, kalau jaminan ketenagakan kerja itu, ya Pak Yusra, itu adalah ketika kita mulai keluar pada rumah menuju ke kantor dan dari kantor menuju pulang ke rumah dengan jalur yang umum, Yang sama. jalur yang sama. Kalau misalnya dia mau belanja dulu di arah mana, nggak apa-apa kan? Tidak boleh, bukan masuk, boleh dulu, tapi tidak masuk ke dengan saya. Gitu. Terus yang kedua, kalau dia ada dinas ke luar kota, masuk dalam jaminan kecelakaan kerja. Itu dari Waktu tidak melalui jalan yang sama. Iya. Namanya dinas yang ditugasi kan ada Iya, suatu tugas. Iya, iya. Nah, itu jaminan kecelakaan kerja. Jalan kerja, JKK ya. Iya, jaminan kematian. Nah, kalau tidak ada kematian berarti meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Contoh, meninggal karena sakit, meninggal karena force major atau bencana alam, kayak di Palu. Meninggal bunuh diri. Nggak dulu asuransi yang ditanggung meninggal bunuh diri. Misalnya, mohon maaf nih, Mas Mail nih, Mas Bulan nih kan, punya pacar nih, putus bunuh diri, pasti kan kembali nih. Pastikan dulu. Iya, Pastikan dulu. Iya, baru pesan tunai, keluarganya bermasalah. Saya tahu dulu mati gara-gara apa ini. Oh, berarti dicari tahu dulu. Enggak, bebas. Yang penting dia meninggalkan apapun itu kita tahu 42 juta. Nggak ada alasan ya. Iya, tapi tetap harus ditanyakan juga di tugas kita kenapa meninggalnya. Intinya 42 juta. Plusnya kalau dia sudah 3 tahun masa kepesertaan di BPJS Kerjaan itu dapat manfaat tambahan yaitu beasiswa. Maksudnya yang meninggal dapat beasiswa? Iya. Kok bisa? Kalau udah meninggal? Ini enggak, anaknya. Oh, anaknya, sorry. PP 82 tahun 2019. Nah, itu dari TK sampai perguruan tinggi kita bantu santunannya. Jadi Pak, ada rentang waktu. Misalnya hari ini dia meninggal, kira-kira kapan bisa dicairkan? Prosesnya? Kalau dokumen lengkap langsung saat itu juga. Oh, tergantung dari kesiapan dokumen. Iya. Ini dokumen langsung. Berarti dokumen harus disiapkan, ya? Iya. Biasanya kalau pengalaman ada di sini, itu kan nunggu masa dukanya dulu dari keluarga. Iya. Atau ada yang meninggalkan. Belum lagi pengurusan akte kematian. Iya. Kan. Itu baru kematian. Yang ketiga, Pak? Hari tua. Hari tua itu semacam tabungan. Nah, tabungan itu berapa bulan pun dia setor, akan kita kembalikan. Gitu. Sejak dia Mulai terdaftar. Itu jaminan kedua. Jaminan pensiun juga sama. Cuma bedanya jaminan pensiun itu adalah minimal 15 tahun terdaftar sebagai BPJS. Dan iurannya 15 tahun. kalau yang hari tua? Tidak boleh. Mau sebulan 2 bulan Iya. langsung. Beda, oh berarti bedanya di kalau berapa poin tadi 4 itu JKK, JKM, JHT sama pensiun itu yang hampir sama itu pensiun sama kematian karena ada rentang waktu
waktu dulu, misalnya kematian harus dari 3 tahun dulu. Tidak. Yang 3 tahun itu untuk mendapatkan santunan beasiswa. Oh, untuk anak. Iya. Kalau jaminan pensiun, kalau misalnya belum mencapai minimal 15 tahun, kita berikan langsung sekaligus berapa yang disetorkan ya kita kembalikan. Itu jaminan pensiun. Terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi dia nggak mau bayar juga. Nah, dia nggak mau bayar juga itu adalah bonus dari. Iya. Oke, kita lanjut sahabat Voice Talent. Kita masih bersama dengan Bapak Irawan. Bapak yang apa ya? Ya. Oh, ada Yang inspirasi dan juga pokoknya keren gitu. Bapak BPJS kan tahu. Ini namanya bapaknya BPJS. Bapaknya BPJS. Nanti Bapak menuju undang-undang. Oke, Pak Irawan. Siap. Sejauh ini sudah berapa angka pembayaran mengenai kecelakaan di Kabupaten Bengkulu? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus nih Mas Yusra. Jadi kita itu secara akumulasi itu kalau dihitung itu tuh ada sekitar 22 M kurang. Tuh, 22 M, 22 miliar. Tapi dikurang. Kurangin ya, karena memang itu dipisahkan lagi per program tadi. Oh, iya. Nah, contoh untuk jaminan kecelakaan kerja itu 280 juta. Nah, itu data per tanggal 30 Juni itu sebanyak 15 kasus. 15 ya? 15 kasus. Oke. Kemudian untuk jaminan kematian itu 596 juta dengan 13 kasus. Sudah berbeda jutaan. Iya. Kemudian jaminan hari tua, nah itu sebanyak tabungan itu sudah 20 M kita bayarkan. Nggak pakai kurang ya? Tidak, 20 M kalau secara pastinya 20 miliar 590 juta sekian. Itu 1.429 kasus. Contoh kayak Samsung kan banyak tuh ngambil, atau mungkin dari perusahaan mana dia ngambil di sini. Itu contoh jaminan dari mana. Kemudian yang jaminan pensiun ya setiap bulan kita bayarkan itu 20 juta sekian dengan 3 kasus. Jadi gitu ya? Tapi kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan kita belum, karena bulan Juli ini baru nanti rencana itu Saraswati sebanyak sekitar 7 orang yang akan dibayarkan, total itu sekitar 8 juta. Berarti langsung ke bank ya? Iya, dan langsung setor ke rekening. Nah, ini Pak kalau untuk masyarakat pengguna ini Pak ya, Iya. undang-undang kira-kira sudah berapa besar persentasinya yang menggunakan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri? Oke, memang kalau di Sulawesi Tengah ya Pak Mas Wisnu dan Mas Pak, itu kita masih dianggap masih rendah coverage-nya, masih di bawah 50%. Dibanding daerah lain ya? Iya, betul. Yang sudah 100% itu adalah Kabupaten Morowali 100%, karena memang banyak sih pekerja di sana dan juga ada industrinya. Nah, di kita total angkatan kerja itu sekitar 50.161 ya, yang terdaftar itu 18.000 pada tahunnya. Berarti belum mencapai ya? Iya, mencapai. Dan itu tugas kita bersama, BPJS kerja aja tugas kita bersama pemerintah daerah, sama masyarakat di sini. Mari, ayo daftar ya kan, dengan posisi yang diberikan pemerintah dengan iuran yang sekecil-kecilnya, manfaat yang sebesar-besarnya. Oke Pak Irawan, makanya Voice Talent itu hadir di sini untuk membantu pemerintah, membantu Pak Irawan, membantu BPJS, biar masyarakat di luar sana yang belum sama sekali bisa Betul. ke sini. Apalagi di masyarakat yang terpencil ya, untuk desa-desa terpencil. Berarti itu salah satu kendala Pak ya? Kalau misalnya yang dikatakan Ismail itu masih di Saudara. Nah, ini ada tugas kita bersama. Kenapa? Tujuan pemerintah pusat membentuk BPJS, baik BPJS Kesehatan dan Kesehatan, pertama mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, mengurangi anak putus sekolah. Itu khusus untuk pekerjaan. Jadi kalau anggaplah ikut BPJS hanya sebatas 13.000 atau 200, anggaplah itu sebuah investasi. Walaupun uangnya tidak kembali, tapi kan dia akan membantu orang yang mengalami musibah. Ada amal dunianya, ada amal akhiratnya. Amal Seperti dunia. itu. Iya.
Iya. Berarti kita harus sama-sama membantu. Betul, sama-sama Iya. membantu, mendorong masyarakat bekerja, Motivasi. Iya. Iya. Benar. Dan juga kalau ada misalnya sahabat-sahabat yang ingin membantu masyarakat kerja, kita punya nih namanya agen perisai. Oh, Agen- Lowongan, perisai. mau daftar silakan. Ya, Oh. agen perisai. Seperti agen perbankan, ada agen keliling, ada agen mandiri, ya. Iya. Nah, tapi dia harus punya wadah dulu, Iya, iya. ya. Oh, Punya gitu. wadah atau punya kelompok, ya. Nanti kelompok itu direkrut, misalnya minimal 5 orang, harus direkrut 5 orang. Itu usaha kelompok apa tuh? Terserah bebas, apa kelompok peduli desa, apa kelompok peduli bebas kerja, terserah nama wadahnya ingin apa. Maksudnya dia bergerak di bidang apa sih? Kebebasan. Jadi dia membantu masyarakat. Misalnya pulau ini Ya. jauh-jauh nih, kan? Nah, nanti ada agennya di sana, agen BPJS. Dia sebagai mendaftar Ya. dan sebagai penerima iuran. Iuran. Oh berarti kayak ini ya, perpanjangan tangan. Betul, betul, betul. Dan nanti fee-nya dari kita juga lumayan besar. Contoh nih, misalkan ketika ada satu orang yang terdaftar di agen itu, dia ikut 2 program misalnya, Iya. dia dapat fee 10.000 Dari satu orang. satu orang ini, Satu orang. ya. Terus iurannya dapat fee 15% dengan catatan kalau orangnya minimal 25 orang dapat 10.000. Iya. Tapi Berarti- kalau nggak mencapai dapat fee iuran. Maksimal 25 orang. Iya. Oh gitu ya. Berarti kita seperti mendata ya, Pak ya? Iya, sebaik seperti itu menurunkan perbankan lah. Karena kalau untuk data itu kan real kan? Iya. Ada. Betul, dan itu tinggal diamankan di aplikasi HP Android itu Bapak tinggal klik aja. Berarti mereka kadang-kala bisa melakukan sosialisasi gitu. Betul, sosialisasi kita bantu juga. Misalnya Pak Irawan saya butuh nih pendampingan, kita bantu. Kita berikan edukasi, kita berikan semacam Tuh, pelatihan. masyarakat dengar itu. Iya, silakan kalau sahabat-sahabat yang ingin ikhlas dan ikhlas untuk beribadah dan membantu masyarakat bekerja yang mengalami kesulitan. Iya. Nah, silakan daftarkan ke saya ke kerjaan untuk menjadi agen perisai. Karena ini fee-nya semua transparan, tidak ada tutupan. Jadi dengan catatan syaratnya adalah buka rekening BNI, punya alamat email, nomor HP. Nanti daftarkan ke kita, tinggal aktifasi di HP Android. Oh udah ada aplikasinya ya? Sudah. Oh iya. Keren. Mantap. Jadi untuk sahabat Voice Talent yang pengen lebih tahu lebih banyak Iya. mengenai apa yang Bisa disampaikan bekerja. Bapak tadi, bisa searching atau googling aja ya. Iya, di website juga ada. Jadi kita berinduk di kantor pusat, namanya www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Boleh saya catat? Silakan. www. Ya, bpjsketenagakerjaan.go.id. Ketenagakerjaan. Iya. Nanti ada kan di link nanti kan pasti ada kita tahu. Nanti ada di sini. Oke, di sini. Di sini. Ya, Yang terakhir nih, siap. apa? Saran mungkin. Iya, boleh sorry blank. Maksud saya mau tanya mengenai sampai saat ini apa yang di kendala-kendala dari BPJS selama di lapangan, selama di sini. Terus mungkin dari Mail ada juga mau tanya tentang harapan. Iya, harapan. Iya. Kalau saya mengenai kendala, Iya. selama ini BPJS apa sih kendalanya di Kabupaten Pegunungan? Ya, siap. Kalau dari saya sih kendalanya mungkin karena Kampana ini kan terdiri dari 12 kecamatan ya. Ada 6 kecamatan di pulau, ada 6 di daerah pun itu juga masuk ke hutan-hutan daerah pegunungan. Ya. Itu memang agak sulit kita jangkau. Tapi bagaimanapun juga, setelah itu kita mendorong pemerintah daerah agar bisa dianggarkan melalui APBD. Nah, itu juga dengan Sangat membantu, ya? Insya Allah sangat membantu. Nah, dan memang kendala kita di kondisi geografisnya. Kondisi geografis dan juga Nah, mungkin bisa jadi tambahan pemahaman masyarakat yang masih kurang. masyarakat. Karena pemahaman masyarakat itu beda-beda. Betul, betul. Biasanya takutnya nanti misalnya kemana menyampaikan padahal nggak seperti itu. Saya punya pengalaman ini, Mas Bisra. Hmm. Ketika saya sosialisasi di pulau, Hmm. mereka tahunya itu adalah BPJS Kesehatan. Oh Nah, iya. ya kan, tahunya BPJS nih. Iya. Kita udah double, kita udah masuk, Iya. kenapa ada lagi Iya. kayak gitu. Iya, padahal
kan kita berbeda. Kita kadang-kadang juga kita ganti nih oleh pemerintah dengan kita juga kita ganti namanya BP Jam Sostek. Panggil kita BP Jam Sostek. Biar ingat Lebih familiar ya. Iya, karena orang panggil dulu kan Jam Sostek. Ya kan? Iya. Nah, meskipun kita sering dimarahin nih, Iya. tapi kita wajar, iya, karena kita kembar ini kan, punya kakak tadi kembar, kalau memang adiknya salah dimarahin terus ya kita wajar, karena itu bukan kita lakukan, gitu. Dan itu beda kantornya seperti itu. Jadi kira-kira ini apa harapan terbesar dari BPJS Ketenagakerjaan Iya. sendiri? Harapan saya adalah mari masyarakat pekerja yang ada di Pulau Una segera melakukan pendaftaran. Iya. Dengan mengkondisikan ya kan pekerjaannya apa, sampaikan ke kita, nanti akan kita hitungkan hilangnya berapa, dan manfaatnya insya Allah lebih berkah karena ini Amin. dengan program pemerintah Ya. bukan swasta. Oke sahabat Voice Talent, demikianlah pertemuan kita, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Irawan. Tapi dari awal sampai akhir jangan di skip Ya. kita ya, karena nanti Ya. gagal fokus. Informasinya bagus banget, nanti Ya. dipotong-potong. Tapi terima kasih banyak. Hmm. Kita bakal ketemu nanti di konten Konten selanjutnya. Siap, siap. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Mas Ismail. Mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan Ya. makin maju sampai Amin, juga amin, bersama-sama amin. dengan masyarakat. Ya, amin, amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk Ya. like Pak ya. Ya. Like, komen. Like, komen, dan subscribe. Ya. Ya, dan bagikan karena informasinya sangat mengedukasi Ya, masyarakat. siap. Oke, saya Yudhistira. Dan saya juga Smile. Saya Irawan Purwadijaya. Kita pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Viti, bagaimana? Sudah tahu kan sebenarnya kenapa BPJS harus wajib? Sejatinya, setiap orang di Indonesia wajib jadi peserta BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah. Sejalan dengan itu juga, sahabat Viti, alasan wajib jadi peserta BPJS tidak lepas juga dari alasan prinsip kegotong royongan. Nah, prinsip kegotong royongan ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong, peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu. Artinya, sahabat Viti, peserta yang beresiko rendah membantu peserta yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Nah, sekarang sudah tahu kan seberapa pentingkah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau begitu, yang belum daftar, ayo dong segera daftar, karena BPJS melindungi sepenuh hati dari hari ke hari. Terima kasih banyak buat semua sahabat Viti yang sudah nonton konten kali ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak ya. Akhirnya Viti harus pamit. Ikuti terus kontennya Viti selanjutnya. Bye bye. Thank you.